Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Pegadungan 11 Pagi, Ibunda Yeni Suryani MPD. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Bidang Kurikulum, Ibu Herni Setiani SPD dan Ibu Uswatun Hasanah SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat serta Tendik SDN Pegadungan 11 Pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat lainnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka mengikuti workshop coding yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Sri Utami Novitasari. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk memulai acara hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Bapak Ustaz Sobri. Kepada Bapak Ustaz Sobri kami persilakan. Dipersilakan untuk memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari Bapak Ibu kita berdua ambil satu-satu. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Yeni Suryani MPD, kepada Ibu Yeni. Baik, terima kasih pembawa acara Ibu Isyaniati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakasek Bidang Kurikulum Ibu Uswatun Hasanah dan Ibu Herni Setiani selaku Wakasek Bidang Kurikulum Bidang Kesiswaan, serta Bapak Ibu semua guru SDN Pegadungan 11 Pagi yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana pada pagi hari pada siang hari ini, semangatnya kita semangat pagi ya. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi coding dan kecerdasan artifisial. Ini sesuatu yang baru buat kita ya. Tak lupa juga mari sama-sama kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dan insya Allah kita terpilih menjadi umat yang mendapat syafaatnya di hari nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru, ini kita harus menyikapi dengan positif. Kita sambut sesuatu yang baru
dengan jangan pikiran yang macam-macam, menteri baru, kurikulum baru, ini baru, semuanya kita sikapi dengan bijak, kita ikuti dan sambil belajar. Karena ibu belajar, saya juga belajar, anak-anak juga otomatis belajar. Kemarin kita sudah sama-sama mengikuti sosialisasi tentang pembelajaran mendalam. Mungkin belum pahamnya karena baru sepenggalan, baru kulitnya juga belum paham benar. Nanti akan saya cari waktu, kita panggil ahlinya pembelajaran mendalam, kita kupas. Kita harus ada satu waktu karena bagaimana menerapkannya kalau kita belum memahaminya. Walaupun sesungguhnya dalam keseharian mengajar, arti dari pembelajaran mendalam itu sendiri, anak-anak sudah kita arahkan ke sana. Betul ya Bu Swa ya? Ketika anak-anak kita ajak berdiskusi, memahami satu pelajaran, mendalaminya dengan pekerjaan atau tugas proyek, itu udah satu upaya untuk mendalami. Di rumah kedua silakan, tetapi tetap harus ada, oh saya pakai ada tanggung jawabnya. Ini alatnya bukan alat yang murah, tapi alat yang mahal, dijaga semuanya ya. Itu saja sambutan dari saya. Jadi saya mohon semuanya sama-sama kita sambut, kita kalau kita sikapi, kita sambut, terus kita apain lagi sih supaya refleksikan ya dan realisasikan ilmu yang didapat ini dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari yang pada muaranya, pada akhirnya meningkatkan hasil pendidikan anak-anak di sekolah kita. Bukan apa? Bukan yang pintar tapi tidak berdampak buat anak muridnya, betul nggak? Ada seperti itu. Yang bagus itu gurunya pintar, anak muridnya juga pintar. Ya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu ini yang telah menyampaikan sambutannya. Langsung saja Bapak Ibu, kita udah nggak sabar ya mau dengar dari narasumber kita, yaitu ibu kita. Ya silakan kepada Ibu Sri Utami Novitasari. Kami persilakan. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Pegadaian 11 Pagi, Ibu Dayati Sriani. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Uswati Hasanah, dan Bidang Kesiswaan, Ibu Hermicia Triani SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Teknik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Bapak Ibu atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang coding dan kecerdasan artifisial atau yang biasa disebut KKA. Jadi waktu bulan kemarin saya sudah melaksanakan pelatihan selama 5 hari coding dan kecerdasan artifisial. Kalau bahasa Indonesia coding dan AI. Tapi sudah diserap menjadi bahasa Indonesia KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ya, di sini saya mendapatkan 5 modul, yang mana masing-masing modul itu sebenarnya berisi sangat padat. Satu modul itu hanya sekitar 50-60 lembar, dan di sini akan saya ringkas. Modul 1 yang berisi kebijakan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Di sini tentang peraturan-peraturannya ya. Yang pertama, transformasi digitalnya di semua sektor. Jadi tahun 2025 ini kita sedang hidup di era revolusi industri 4.0, di mana teknologi seperti AI, Big Data, komputasi awan atau cloud, dan Internet of Things mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Sebenarnya kita sudah menerapkan ini sih di kehidupan sehari-hari, cuma memang mungkin belum menyadarinya aja. Ini di ChatGPT kalian masukin kuota, lalu nanti di sekolah bisa kalian presentasikan seperti itu. Atau mungkin kita bisa meng-create soal atau PR yang nggak ada jawabannya di ChatGPT seperti itu. Mungkin bukan nggak ada jawabannya ya, mereka hanya sekadar mencari inspirasi, lalu nanti mereka bisa meng-create sendiri sesuai dengan kreativitas mereka. Selanjutnya,
Apa sih urgensi pendidikan sebagai di KAA ini? Yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya SD SMP. Kalau untuk SMK, SMA sudah algoritma dan analisis data. Nah, ini coding. Coding dapat dipahami sebagai praktik pemrograman perangkat komputasi dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan algoritma secara internet based, plug dan unplug. Istilah coding berkaitan dengan instruksi yang dipahami dan dijalankan oleh komputer. Nah, sedangkan pembelajaran coding berarti kegiatan yang dapat memberikan stimulasi sejak usia dini terhadap cara anak berpikir kreatif, sikap kerjasama, dan berkomunikasi anak. Metode pembelajarannya ada 3, internet based, plug, dan unplug. Kalau internet based itu kita dengan menggunakan internet. Kalau plug itu kayak semacam pakai aplikasi tapi itu offline. Dan yang ketiga unplug itu sama sekali nggak pakai perangkat, jadi bisa pakai worksheet. Nah seperti ini. Senang dan sekarang punya alat belajar mendatang jadi bisa menghilangkan kebingungan. Untuk membuat membuat kayak kode-kode gitu. Nah, di sini kita bisa coba pakai website ini namanya Blocky Games ya. Kita coba pakai apa nih ya? Teka-teki deh. Nah, ini ya. Permainan Blocky. Webnya blockly.games. Kita teka-teki. Itu udah dijawab. Ya, ayo Mir. Ntar yang bagian belakang ya. Mai. Iya. Mbak, ada madu penyengah. Madu. Ini ada lagi nih, ini bulu mana paru siapa yang punya? Itu bebek. Ya, ntar kumai lagi ya bilang. Kita periksa jawaban. Tadi ada loh tadi. Bentar. Iya. Iya. Masih ada lagi kali. Oh, balik. Bes, semua bes. Enggak, ini udah ada. Oke, sudah pulang. Ya, selanjutnya terminologi. Kemarin instruksi perintah atau rangsangan stimulus yang diberikan kepada seseorang atau sistem dalam komputer AI untuk masalah yang ada. Misal tadi untuk membuat teh, kita setiap kali untuk membuat minuman kita pasti butuh yang namanya gelas atau wadah, butuh bahan utamanya apa. Kalau membuat teh berarti butuhnya teh, kalau buat kopi butuhnya kopi dan juga air. Kalau dalam coding pattern recognition itu misalnya gini, segitiga, kotak, terus selanjutnya apa? Segitiga, kotak, lingkaran, terus selanjutnya apa? Seperti itu. Yang ketiga yaitu abstraksi, menyaring informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Contohnya kalau kita mau bikin teh, ya udah kita fokus aja sama bahannya. Yang bahan gak diperluin gak usah diambil atau gak usah dipikirin. Kayak misalnya di situ ada kopi, ada apalagi bahan-bahan lainnya itu gak usah dipikirkan. Input, proses, output. Kalau input ini cara kerjanya si AI ini ya, input masukkan data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem, prosesnya bagaimana sistem memproses itu, kemudian hasil akhirnya seperti apa. Variabel, algoritma. Nah, strateginya ini ada 3 ya tadi ya. Yang pertama, plug, berarti kegiatan yang menggunakan perangkat teknologi seperti komputer atau aplikasi. Contohnya menggunakan kode blok, Scratch atau Blocky. Nah, ini pakai Scratch ini ternyata susah banget ya. Waktu saya itu ribet banget mau bikin ikan berenang aja 2 jam sendiri gitu. Jadi udahlah ya, next. Nah, selanjutnya aktivitas interaktif berbasis berpikir komputasional. Di
Di sini ada konsep dasar KA. Nah, KA itu adalah sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, dan mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Ya, manusia itu sendiri. Kita dulu Pak. Tapi nggak ada suara. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paru siapa yang punya? Itu bebek. Si bebek. Ya, kan pemain lagi yang bilang. Kita periksa. Enggak, ini nggak ada.